Pak terkait larangan wisuda Pak? Ya sudah, kalau jelas kan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan, selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjem pakai mok. Itu kan yang terjadi. Pak, terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting Pak. Saya emang nggak berprasangka baik, nggak berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Tapi itu settingan Pak. Tapi itu bukan settingan itu Pak. Saya tidak tahu. Saya anggap anak itu ikhlas. Deddy Mulyadi debatin anak SMA buat konten diduga settingan. Jadi gini, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi rame lagi nih di media sosial. Kali ini Kang Deddy viral abis debat sama anak SMA yang katanya korban dari penggusuran di Cikarang, Jawa Barat. Hal ini kejadian pas Sabtu 26 April kemarin. Dari video yang beredar, beliau debat panjang sama seorang remaja perempuan yang gak setuju dengan kebijakan Gubernur Jabar itu. Gak cuma soal penggusuran, doi juga masalahin larangan wisuda dari TK sampai SMA. Katanya kan itu buat kenang-kenangan dan perpisahan. Sama Kang Deddy suruh buat sendiri. Awalnya pada rame belain Mbak tadi. Belakangan netizen malah nemuin hal yang mencengangkan. Konon mbaknya tadi bernama Aura Cinta. Gokilnya doi ternyata udah sering seliweran di medsos. Bahkan sempat masuk TV juga loh. Eits, ada lagi nih yang bikin kaget. Mbaknya ini juga diduga pernah jadi model iklan buat pinjol. Waduh, gara-gara info terbaru ini banyak netizen yang curiga kalau konten kemarin itu settingan aja. Banyak yang bilang jangan-jangan mbaknya ini dibayar sama Kang Deddy. Kang Deddy boleh aja nih pencitraan. Tapi ya kalau tiap hari bikin capek juga nggak sih? Menurut lo gimana ya Ramania? Aura Cinta, gadis remaja baru lulus SMA, terlibat debat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Logikanya dibantah, logikanya dianggap keliru, tapi dia telah menunjukkan keberanian luar biasa, sesuatu yang jarang kita lihat pada generasi muda saat ini. Dia bahkan telah menunjukkan bahwa dia lebih baik, lebih bermartabat daripada mereka yang berani menghujat di media sosial menggunakan akun anonim. Jujur, saya mengapresiasi keberanian Aura. Di usia yang masih belia, dia berani mengutarakan pendapatnya kepada seorang gubernur, figur publik yang disegani. Terlepas benar atau salah pendapatnya, tapi langkahnya bukanlah langkah yang mudah. Dia memilih untuk berbicara meskipun tahu akan resiko setelahnya. Ini adalah keberanian yang seharusnya kita sambut dengan dukungan. Bukan kita balas dengan cercaan. Namun apa yang terjadi? Sebagian pihak dan netizen malah memilih untuk menjadikan Aura Cinta sasaran bully dan hinaan di dunia maya. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Halo guys, balik lagi seperti biasa. Oke Kevin, kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang Kang Deddy Mulyadi ya, yang kemarin viral gara-gara ada siswi, bukan siswi, remaja ya. Ini sebenarnya dia kayaknya udah kuliah deh ya. Ini ada seorang remaja wanita ya, perempuan yang berani speak up tentang kebijakan dari Pak Gubernur, yaitu Pak Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi. Nah, gara-gara kasusnya itu tuh guys, jadi remaja ini kan dibully ya, dihujat ya sama netizen. Nah, ini tuh sampai masuk ke telinganya DPR guys, dan katanya guys ya,
Kang Deddy ini yaitu adalah gubernur konten ya, gubernur yang tukang konten gitu ya, karena sedikit-sedikit dikontenin, katanya seperti itu guys, dan ini menjadi mimik baru ya, untuk problem baru untuk Kang Deddy ya, dan kemarin beliau diundang di DPR ya, dan ya gara-gara kasusnya itu guys, dan kita lihat beritanya seperti apa ya, dan kita lihat juga komentar dari Kang Deddy ya tentang wanita ini, perempuan remaja ini yang viral sekarang ya, dihujat oleh netizen guys. Dan kita lihat beritanya, dan ternyata perempuan ini tuh, remaja ini, dia itu menjadi model, pernah main sinetron, terus dia juga pernah model ini ya, pinjol, terus banyak banget guys ternyata ya, dan tanya juga HP itu iPhone guys, dan itu kita lihat komentar dari Kang Deddy ya seperti apa guys, kita langsung saja. Gue lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan Kalian lebih setuju mana? Kita ganti pemimpin atau kita ganti rakyat? Ini nih Ganti orang-orang rakyat. yang nggak realistis, egois, yang suka memaksakan kehendak. Emang bener kata Akang ya, kalian setuju nggak? Kalau memang kita nggak mampu, gaya jangan selangit. Deh, ibu-ibu nih ya, gue kasih tahu sama lu pada ya, di universitas nanti ya, kalian nggak ditanya perpisahannya kayak gimana. Nih kita tuh kalau jadi orang miskin, jadi orang nggak mampu, jangan egois. Nih contohnya nih, udah tahu miskin tapi anaknya berapa? Ratusan. Berapa anak? Ratusan. Terus habis itu kalian nggak bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak kalian. Jadinya apa? Menghasilkan SDM rendah. Banyak lagi. Terus nantinya kalian berharap sama pemerintah. Udah tahu pemerintah kita nggak becus. Jadinya apa? Ini lingkaran setan, lingkaran kemiskinan. Negara kita nggak bisa menjadi negara maju. Setuju nggak? Perlu Waduh, dipahami oleh semua. Ini problematika apa? Dialog Permasalahan. saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut, bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal, walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legends sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Salam untuk semuanya, tetap semangat. Menurut aku sih bagus ya dengan pendapatnya beliau, Kang Deddy ya. Karena zaman sekarang tuh anak itu susah banget diatur guys, karena pengaruh dari sosmed ya. Orang tua juga hanya seribu maaf, hanya bisa membuat anak, tapi tidak bisa mendidik dengan baik guys ya. Benar kata mas-mas yang baru awal itu ya, harusnya maaf ya, kalau kita dalam keadaan ekonomi yang lagi sempit ya, kalau bikin anak tuh jangan terlalu banyak ya. Kalau kalian nggak bisa menahan nafsu gitu ya, bisa pakai apa gitu ya, pokoknya jangan sampai buat generasi yang membuat ya jadi kayak gitu guys ya. Susah, jadi beban kita beban kalian ya. Kalau kalian merasa ekonomi kalian belum mapan ya, paling kalau mau punya anak 1 lah dulu lah gitu ya. Coba 1, nanti 2, kalau misalnya udah agak meningkat lagi 2 gitu guys. Jadi jangan memaksakan gitu ya.
ego kalian gitu guys. Dan kita lihat lagi berita selanjutnya. Dan kepada konten nih, PDIP stop bully Aura Cinta, remaja kritik Asa Bekasi. Menurut aku dia bukan remaja lagi guys dengan gaya-gaya seperti itu ya. Viral debat bersama kada yang benar kata Kang Deddy ya. Dia calon pemimpin bangsa kok kayak gini. Yuk kita lihat bareng-bareng. kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Asik. Tobat. Kiri apa ya? Dosa Anda. Atau nuhun. Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Wah guys, gimana guys? Kalian setuju dengan Bapak ini guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sih tidak setuju ya. Karena ya kalian bisa tahu lah ya, kalau kalian pikirannya jernih gitu ya, kalian bisa tahu lah kenapa menurut aku omongan si Bapak ini salah guys ya. Kita lihat lagi berita selanjutnya. Sini gue tunjukin salah satu blunder dari diskusi publik dan komunikasi publik dari Deddy Mulyadi. Balik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Oke, sebagai konteks, Deddy Mulyadi itu lagi menggelar diskusi publik di Cikarang. Awalnya membahas tentang warga yang tergusur gara-gara rumahnya itu ada di bantaran tanah milik negara. Lalu ada salah satu anak muda masih SMA, perempuan gitu, justru mempertanyakan tentang perpisahan di sekolahnya yang dihapus di SMA 1 Cikarang Utara. Secara kebijakannya menurut gue kebijakan yang cukup berpihak gitu ya, tidak ingin memberatkan para orang tua murid. Tapi cara penyampaian dalam diskusi publiknya itu yang gue punya 3 poin gitu ya. Pertama, penggunaan kata Anda miskin, tapi jangan sok kaya kepada anak yang masih muda. Ini menurut gue sangat-sangat negatif. Itu seperti memutus harapan anak tersebut. Kedua, ketika Deddy Mulyadi bilang Anda miskin, jangan sok kaya itu di depan publik, di mana publik itu melihat anak muda itu, pasti ini sangat kena mental. Ditambah lagi, dengan itu dijadikan konten video dan ditonton seluruh Indonesia. Masalah iya sih, mungkin bahasa cuma anak zaman sekarang tuh susah ya, susah banget untuk di ini ya. Kalau diomong baik-baik itu agak-agak susah zaman sekarang guys ya. Ini diomong gitu aja sudah mengegas gitu ya. Ya mungkin karena Kang Deddy juga manusia biasa, mungkin ada kalanya kesel gitu ya. Jadi ya wajar lah menurut aku guys. Ya menurut kalian gimana nih? Apakah kalian lebih mendukung dari video tersebut ya, kejadian tersebut, kasusnya, lebih dukung Aura Cinta, atau mungkin kalian lebih dukung Kang Deddy? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau aku sih setuju dengan pendapatnya Kang Deddy, karena ini akan akan mempermudah orang tua kalau seandainya nggak ada yang namanya perpisahan kayak gitu ya, wisudahannya, apalagi masih SMP, SMA gitu, sangat bebannya sangat berat guys ya. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.